warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, alhamdulillah ya. Untuk kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sehingga kita semua bisa menyambut kembali datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Nah, alhamdulillah ya, sekarang meskipun udah hampir akhir bulan ya, kita udah menginjak kepada bulan Rajab ya, yang mana biasanya semuanya yang beragama Islam ya, umat Islam udah gak asing lagi ya, udah familiar gitu, suka mengadakan Rojaban ya, pengajian Rojaban biasanya menyambut bulan Rajab ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang bulan Rajab. Sahabat semua, di beberapa abad ke belakang ya, diceritakan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, malah ada dalam kitab-kitab juga diceritakan, dimana di pelataran pasir yang begitu menghampar ya, begitu luas, yang dihiasi dengan gunung-gunung dan batu-batu, dimana ada kejadian yang begitu menggemparkan atau begitu mengagetkan kepada semua makhluk gitu, yang mana makhluk itu semua pada masa itu bercampur antara yang beriman dan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab ada kejadian, yaitu diisrokan dan dimiraskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya dalam semalam saja gitu, padahal perjalanan yang begitu jauh, yang sangat jauh ya perjalanannya, tapi hanya ditempuh dengan hanya 1 malam saja gitu. Makanya begitu menghebohkan ya waktu itu, menghebohkan semua makhluk waktu itu. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang artinya maksud juga Allah yang telah memperjalankan di 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sahabat semua, dalam hal ini ya, ikhtilaf para ulama bahwa baginda Nabi Muhammad SAW berangkatnya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya rohnya saja gitu, gak dengan jasadnya. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa Nabi Muhammad SAW berangkatnya sama jasadnya, gak rohnya saja gitu. Ulama juga berpendapat lagi dalam masalah lama waktunya gitu, berpendapat, ada yang ikhtilaf ya, ada yang berpendapat bahwa Nabi berangkat itu semalam saja, ada yang berpendapat bahwa setengah malam saja, ada juga yang berpendapat bahwa cuma 1/4 jam saja Nabi berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, waktu sekarang ini saya bukan mau menjelaskan masalah ikhtilaf ya. Kalau ikhtilaf itu ya, masalah pendapat itu gak akan ada habisnya sampai kiamat pun gitu ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan hikmah dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi apa sih hikmahnya Nabi Isra dan Mi'rajkannya Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang pertama, hikmah dari diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW itu buat keimanan umat Islam pada zaman itu khususnya ya, tapi umumnya juga pada zaman sekarang sama kita semua gitu sebagai umat Islam, buat keimanan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah menyangka bahwa umat Islam itu atau orang yang beriman itu gak akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala
Nah sahabat semua, orang iman itu akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya juga akan dicoba gitu, tapi tergantung itu cobaannya, apakah cobaannya besar atau kecilnya, apa cobaannya berat atau ringan gitu. Itu tergantung keimanan kita semua gitu, tergantung keimanan umat manusianya sendiri gitu. Karena nyatanya setelah Nabi Isra dan Mi'raj itu manusia terbagi 3 golongan ya. Satu, ada orang yang percaya, kedua ada orang yang tidak percaya, malah itu orang yang tidak percaya sama sekali, hukumnya kufur. Ketiga, ada orang yang setengah percaya setengah tidak gitu ya, itu orangnya iman yang lemah, iman taklid. Nah karena ya ada keterangan siapapun orang yang imannya taklid ya nggak akan kosong hatinya dari pada keraguan-raguan gitu. Jadi nah waktu itu orang-orang waktu itu berbeda-beda ya golongannya, ada yang percaya ada yang tidak gitu. Nah itu nomor satu hikmahnya Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua hikmahnya Isra dan Mi'raj itu yaitu memberitahukan kepada umat manusia, memberitahukan tanpa terkecuali ya, tanpa terkecuali, mau itu manusia ini mah pejabat, misalkan ini mah guru, atau ini mah ustadz atau apa, pokoknya tanpa terkecuali memberitahukan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi bahwa sholat itu mempunyai keunggulan yang mandiri gitu ya, punya keunggulan tersendiri gitu. Karena dengan sholat itu juga pastinya semua amal-amalan yang lain yang kita lakukan itu diterima atau enggaknya tergantung sholat kita gitu. Karena apa sahabat semua, meskipun misalkan sahabat semua rajin membayar zakatnya, rajin sedekahnya, atau misalkan suka menolong kepada yang membutuhkan, suka mengasihani kepada yang susah gitu, udah pernah makan beberapa kali, udah berangkat haji misalkan, pokoknya kita baik aja gitu, menghormati yang di atas umur kita atau menyayangi kepada sebawah gitu. Jadi meskipun kita berbuat baik, nah itu tergantung sholat kita gitu ya. Kalau sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terima amal sisi lain-lainnya gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan tidak sholat misalkan auzubillah-nya, nah itu pasti amal yang lainnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat aja yang memang akan menentukan diterima atau enggaknya amalan yang lainnya gitu. Karena ya sahabat semua, ada sabda Nabi juga yang mengatakan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu fa in qulibat tuqbalu sairu amalihi wa in ruddat rudda anhu sairu amalihi. Dalam kata Nabi yang artinya yang paling pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat yaitu sholatnya. Nah kalau kita sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan yang lainnya diterima insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau misalkan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditolak juga, akan diterima amal-amalan yang lainnya juga. Jadi memang sholat aja yang memang akan menentukan dan yang harus kita benar-benar pelihara gitu sebaik-baiknya gitu. Makanya saya suka mengajak kepada semuanya bahwa yuk kita sama-sama perbaiki sholatnya gitu ya, dengan ilmunya, biar ibadah kita sah sholatnya, atau misalkan yang lain, ibadah yang lainnya, semoga kalau udah sah gitu ya, sholatnya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga sahabat semua, yang termasuk hikmahnya dari Isra Mi'rajnya itu memperlihatkan kekuasaan Allah kepada makhluknya, dimana perjalanan yang begitu jauh ya, memang kalau misalkan harusnya ditempuh dengan perjalanan normal, perjalanan Isra Mi'raj itu ya harusnya 1 minggu atau 2 minggu pun misalkan nggak harus mencapai gitu. Tapi ini hanya 1 malam saja Nabi bisa melewati perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1 malam saja. Makanya
akan memperlihatkan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu memang maha segalanya, maha dalam segala hal, apanya, maha kuasa dalam sesuatu, segala hal apapun gitu. Nah makanya ya sahabat semua, kalau kita sadar semuanya bahwa memang Allah itu yang maha kuasa atas segalanya, maka insya Allah kita itu, kehidupan kita itu akan terjamin, akan merasa tenang, aman, dan tentram gitu ya. Nah tapi sebaliknya ya sahabat semua, kalau kita tidak merasakan, tidak sadar bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang maha kuasa atas segala hal gitu ya, jadi didasari dengan iman yang kuat gitu ya, maka kalau kita tidak sadar akan hal itu ya, kekuasaan hanyalah milik Allah, maka akan menimbulkan yang di atas menginjak yang di bawah gitu. Seperti misalkan contoh yang punya pangkat jabatan gitu menginjak punya pangkat atau jabatan atau di pemerintahan, tidak ada kebijaksanaannya kepada rakyatnya. Misalkan yang kaya merasa paling kuasa atas kekayaannya, tidak mau memikirkan nasib yang miskin, orang miskin gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak sadar bahwa Allah itu maha kuasa atas segalanya, maka akan timbul seperti itu. Makanya sahabat semua, saya suka mengajak kepada semuanya, yuk kita sama-sama bareng-bareng untuk melaksanakan ibadahnya dengan lebih baik dan dengan ilmunya. Semoga kalau udah seperti itu bisa kita mengamalkannya dan ibadah kita sah, dan semoga Allah terima ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu aja dulu sahabat semua ya, untuk saling mengingatkan kali ini gitu tentang bulan Rajab, yaitu semoga kita juga sampai kepada bulan yang mulia, yaitu nanti bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bulan ini berkah buat kita dan bulan-bulan selanjutnya juga. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan dan kehilafannya sahabat semua, atau ada salah-salah dalam penyampaiannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.